Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januarni Dwi Rahmayanti, NIM 18081662. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu public speaking. Nah, kira-kira apa ya public speaking itu? Nah, public speaking itu adalah komunikasi yang digunakan sebagai gagasan dan perasaan yang menggunakan lambang-lambang yang terlihat maupun terdengar. Menggunakan lambang-lambang ini dapat berupa dari suara, kata-kata, perubahan nada, dan isyarat. Nah, public speaking ini juga memiliki berbagai banyak macam contohnya seperti pidato, khutbah, ceramah, diskusi, seminar, dan sebagainya. Dalam public speaking ini juga memiliki beberapa macam unsur-unsur seperti ada pembicara, ada pesan, ada audiens. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pembicara. Nah, pembicara itu adalah orang yang bertindak sebagai komunikator yang akan menjadi sentral kegiatan yang akan menggabungkan atau memusatkan para audiens dengan pembicara tersebut. Nah, sedangkan pesan itu adalah orang yang akan berbicara itu menuju pendengarnya, seperti pesan akan dikirimkan dan diterima sebagai stimulan dan vokal menunjukkan adanya komunikasi terhadap pembicara atau penyalur pesan yang secara efektif. Nah, sedangkan audiens ini adalah orang yang akan terlibat terhadap proses kegiatan public speaking tersebut. Nah, ada beberapa macam faktor-faktor yang akan membuat kita public speaking itu menjadi lebih baik. Nah, pertama itu ada proses belajar dan berlatih. Yang kedua itu ada lingkungan yang kondusif. Yang ketiga itu ada bakat. Nah, bagaimana kita caranya proses berlatih dan proses belajar itu. Nah, proses berlatih ini dan proses belajar kita dapat mencari dari berbagai macam jurnal ataupun referensi dari buku-buku. Karena banyak sekali untuk zaman sekarang banyak sekali buku-buku referensi, ada dari online maupun dari perpustakaan. Nah, misalkan dari online itu kita dapat dari jurnal juga banyak sekali macamnya di Google, atau kita melihat bagaimana orang-orang menyampaikan public speaking dari YouTube. Nah, dari situ kita dapat melihat dan kita dapat berlatih seperti mereka, bagaimana caranya kita berbicara dengan jelas dan berbicara dengan baik dan benar. Nah, sedangkan lingkungan yang kondusif ini adalah faktor yang sangat penting karena faktor ini dapat menentukan konsentrasi seseorang untuk berlatih untuk menjadi public speaking yang baik dan benar. Nah, sedangkan bakat ini adalah faktor yang mana dapat memberikan faktor positif yang akan menjadikan public speaking itu menjadi baik terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam faktor-faktor public speaking ini memiliki banyak sekali faktor yang baiknya. Nah, seperti pertama, pendekatan dan permulaan kita awal memulai public speaking itu. Nah, seperti kita bersalam, salam pembukaan, bagaimana supaya kita menarik perhatian para audiens pertama kali. Nah, yang kedua, itu ada mengatasi kegugupan dan demam panggung. Mengatasi demam panggung ini memanglah berbagai macam cara orang-orang. Nah, karena berbagai macam ini kita mencoba beberapa macam, seperti kita harus bagaimana kita merilekskan tubuh kita supaya kita tidak gugup, atau menguatkan perasaan kita. Kalau misalkan orang yang beragama muslim mungkin berzikir atau yang sebagaimana. Nah, yang ketiga itu membuat ketertarikan kepada pendengar. Bagaimana kita membuat ketertarikan mulai dari vokal kita, membuat kita berbicara dengan para pendengar, bagaimana kita rileks dengan para pendengar dengan atau para audiens tersebut. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu ada menjaga ketetapan berbicara atau vokal kita. Bagaimana kita menetapkan vokal kita, mau ada yang naik atau yang turun, bagaimana faktor yang menjelaskan yang sangat detail atau yang mana yang digaris besarkan itu harus kita tekankan pada volume kita.
Nah, selanjutnya ada mempercayai kemampuan. Mempercayai kemampuan ini kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita bisa melakukan public speaking ini di halayak umum atau di halayak banyak orang ketika kita berbicara. Nah, selanjutnya ada memperbanyak pembenaran kata. Nah, selanjutnya juga ada memberikan tekanan dalam pembicaraan dan bersemangat. Memberikan penekanan ini seperti kita memberikan yang mana yang bagian penting ketika kita berbicara. Nah, sedangkan ada juga ketetapan waktu. Ketetapan waktu ini sangatlah penting ketika kita melakukan public speaking, karena ketika kita melakukan di sebuah acara, kita pasti sudah diberikan ketetapan waktu dan kita harus mengikuti ketetapan waktu tersebut. Nah, selanjutnya ada memiliki kelancaran berbicara dan rasa humor. Dari melakukan kelancaran berbicara juga sangatlah penting ketika kita melakukan pidato, karena kita harus menguasai dalam materi kita yang ingin kita sampaikan. Nah, selanjutnya berbicara yang dengan menyenangkan, berbicara dengan wajar, menggerakkan tubuh secara alami. Menggerakkan tubuh secara alami juga sangatlah penting, terutama terhadap penceramah, khutbah, seminar, pidato. Mungkin yang lebih terutama kepada seminar, karena seminar lebih mengajak orang bagaimana para audiens itu lebih tertarik pada pembicara tersebut. Nah, selanjutnya memakai pakaian yang serasi. Bagaimana sih kita menentukan pakaian yang serasi? Misalkan kita memakai pakaian serasi itu seperti pidato, kita memakai pakaian formal. Sedangkan ceramah itu memakai pakaian yang lebih muslim, atau seminar mungkin lebih formal tapi tidak terlalu seperti memakai jas, tapi setidaknya memakai pakaian yang lebih sopan. Nah, menggunakan catatan kecil. Menggunakan catatan kecil ini sangatlah penting, terutama kepada orang-orang yang akan melakukan pidato, karena para petinggi-petinggi juga pasti menggunakan catatan kecil, sehingga mereka mengetahui apa titik poin yang sangat-sangat untuk dijelaskan terhadap para pembicara tersebut, dan untuk apa yang mereka akan rangkum nanti di akhir pembicaraan mereka. Nah, yang terakhir itu ada penutup dan pengakhiran. Nah, penutup dan pengakhiran ini adalah memberikan kesimpulan apa yang akan mereka simpulkan dari mereka sampaikan pada materi tersebut, dan akan menutup setelah mereka public speaking tersebut. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan tentang public speaking. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Salsabila Marlis, NIM saya 18081185. Hari ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul komunikasi efektif. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas dalam komunikasi efektif ini? Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konsep dan definisi dari komunikasi efektif. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi komunikasi efektif, serta yang ketiga kita akan membahas tentang aspek-aspek dalam membangun komunikasi efektif ini. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan definisi dari komunikasi efektif. Apa sih komunikasi efektif itu? Jadi menurut gue, komunikasi merupakan proses pertukaran informasi dan pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam kelompok kecil. Menurut Schermerhorn, komunikasi sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan individu. Kemudian menurut Berelson, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti angka-angka, kata-kata, gambar, dan lain-lain. Nah, menurut Tops, komunikasi itu efektif apabila kita berhasil menyampaikan apa yang dimaksud. Kemudian, menurut subpratiknya, komunikasi dikatakan efektif ditentukan oleh kemampuan kita untuk mengkomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan, menciptakan kesan yang kita inginkan, serta mempengaruhi orang lain sesuai dengan kehendak kita. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan dan fungsi dari komunikasi efektif ini. Menurut Lestari, komunikasi itu mempunyai tujuan, yaitu supaya yang kita sampaikan itu dapat dimengerti. Kita memahami orang lain supaya orang lain juga dapat memahami kita, dan juga menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu.
Menurut Robbins, komunikasi itu mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi kendali, yang kedua itu fungsi motivasi, yang ketiga fungsi pernyataan emosi, dan yang keempat ialah fungsi informasi. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Fungsi kendali yaitu mengendalikan perilaku orang dalam beberapa cara. Yang kedua, fungsi motivasi, yaitu memberikan penjelasan kepada seseorang tentang apa yang harus dilakukan, seberapa baik perilakunya, dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki diri. Contohnya, kita mempunyai teman yang sedang insecure. Jadi kita memberitahukan kepadanya, kita memotivasi dirinya untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berbuat baik kepada dirinya, memperbaiki dirinya, mempercantik dirinya, merawat dirinya, berolahraga. Kita ajak dia untuk hangout, kita beri penjelasan-penjelasan kepada dia, kita support dia untuk melakukan hal-hal yang lebih mencintai dirinya. Dan juga kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu fungsi pernyataan emosi. Jadi komunikasi itu merupakan suatu mekanisme mendasar di mana seseorang dapat mengungkapkan dan melukiskan perasaan kecewa dan perasaan bahagia. Kemudian yang keempat yaitu fungsi informasi, untuk memberikan informasi bagi seseorang atau kelompok untuk membuat keputusan dengan menyertakan data untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan. Nah, kita masuk ke dalam hambatan komunikasi efektif. Nah, terdapat 6 bagian dari hambatan komunikasi efektif menurut Robin. Yang pertama ialah penyaringan atau filter, yang kedua persepsi selektif, yang ketiga gaya gender, yang keempat emosi, yang kelima bahasa, dan yang keenam itu petunjuk nonverbal. Nah, kita masuk dalam pembahasan pertama dan kedua, yaitu penyaringan dan persepsi selektif, yaitu merupakan komponen penting dalam melakukan hubungan komunikasi yang efektif, karena pemakaian kata maupun bahasa yang tidak jelas akan membingungkan si penerima pesan dalam mempersepsikan pesan tersebut, sehingga hal tersebut seringkali menyebabkan miscommunication antara kedua pihak. Nah, kita masuk ke gaya gender dan emosi. Jadi dari komunikator dalam menyampaikan pesan itu berbeda-beda. Komunikasi yang disampaikan oleh laki-laki lebih bersikap tegas dan keras dengan cara berpikir yang menggunakan logikanya, sedangkan perempuan itu seringkali menyampaikan komunikasi cenderung lebih lembut, menggunakan perasaannya sendiri. Dan juga maka dari itu perempuan itu seringkali menangis ketika dia sedang bercerita, atau saat teman kalian yang perempuan itu sedang curhat, dia mungkin kadangkala dia sering menangis karena dia lebih sering mengkomunikasikan sesuatu dengan perasaannya. Kemudian bahasa. Jadi bahasa ini mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang berbeda pula. Usia, pendidikan, dan latar belakang budaya akan mempengaruhi bahasa yang digunakan oleh seseorang dan penafsiran yang berbeda juga. Selain itu, jika diiringi dengan petunjuk nonverbal, contohnya seperti gaya mata, gerakan tangan, atau petunjuk-petunjuk lainnya secara tidak berbicara atau petunjuk nonverbal, maka yang tidak sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat membingungkan orang yang kita ajak komunikasi, sehingga dia berpikir arti yang kita sampaikan itu bisa mempersepsikan hal-hal yang berbeda dan menjadi tidak jelas kepada lawan bicara. Kemudian kita masuk ke topik pembahasan terakhir, yaitu aspek-aspek membangun komunikasi efektif. Nah, jadi menurut Lestari terdapat 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi efektif. Yang pertama yaitu kejelasan atau clarity, yang kedua itu ketepatan atau akurasi, yang ketiga itu konteks, yang keempat itu alur atau flow, yang kelima itu budaya atau kultur. Jadi, kejelasan atau clarity yaitu bahasa maupun informasi yang disampaikan harus jelas, sehingga akan lebih mudah dipahami maknanya. Jadi, kejelasan tidak perlu saya jelaskan lagi, karena saat kita berkomunikasi tentu saja apa yang kita sampaikan itu harus jelas, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Kemudian ketepatan atau akurasi dan konteks, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus betul-betul akurat, harus benar, bukan hoax. Bahasa yang digunakan juga harus benar, dan bahasa dan informasi yang disampaikan itu juga harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu juga terjadi. Jadi misalnya kita berada di lingkungan seperti apa, kita harus mengikuti bagaimana bahasa kita, setidaknya kita menggunakan bahasa umum yang ada di lingkungan tersebut. Oke.
Selanjutnya yaitu aspek. Alur atau flow yaitu merupakan keruntutan alur bahasa dan informasi yang akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi efektif. Jadi saat kita berkomunikasi dengan orang, kita harus menyesuaikan alurnya. Jadi kita tidak boleh berkomunikasi dengan orang namun kita mempunyai alur yang berpindah-pindah, tidak jelas, tidak mempunyai alur malah. Jadi kita ngomong ini tiba-tiba pindah ke ini, kita menyampaikan ini tiba-tiba kita udah melompat kemana. Jadi itu kan akan sangat berbeda dan tidak ada alurnya. Jadi usahakan dalam kita membangun komunikasi, kita harus benar-benar mengikuti alur dari komunikasi ini. Jadi komunikasi yang kita sampaikan sesuai apa yang kita inginkan juga tersampaikan, atau apa yang kita konsepkan dari awal juga akan terlaksana dengan baik. Kemudian budaya. Nah, budaya ini tidak saja menyangkut bahasa atau informasi, tetapi juga tata krama atau etika. Misal bersalaman dengan satu tangan bagi orang Sunda itu mungkin terkesan tidak sopan, bukan tidak sopan, sedikit tidak sopan, tetapi bagi etnis yang lain mungkin salaman dengan satu tangan itu merupakan hal yang biasa saja gitu. Kemudian, menurut Tubbs dan Moss, komunikasi yang efektif dapat diukur dengan 5 aspek, yaitu pengertian, kesenangan, hubungan sosial yang baik, mempengaruhi sikap, dan mempengaruhi tindakan. Yang pertama itu pengertian. Jadi pengertian ini adalah penerimaan yang cermat dari isi pesan seperti yang dimaksud oleh pengirim pesan. Penerimaan pesan dapat memahami isi pesan yang disampaikan oleh si pengirim. Jadi pengertian ini apa yang kita sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Kemudian kesenangan itu artinya komunikasi yang dilakukan itu dapat menjadikan hubungan antar individu tersebut hangat, akrab, dan juga menyenangkan. Komunikasi ini dilakukan mengupayakan baik pengirim maupun penerima pesan merasa senang, sehingga dalam komunikasi yang berlangsung efektif akan tercipta hubungan yang harmonis, hangat, akrab, dan menyenangkan. Jadi jangan sampai jika saat kita berkomunikasi kita malah menimbulkan suasana yang lebih mencekam atau suasana yang tidak baik, seperti menimbulkan emosi yang tidak baik bagi lawan bicara kita atau menimbulkan hal-hal yang di luar dugaan kita. Jadi kita harus menimbulkan kesenangan atau suasana yang hangat dalam berkomunikasi dengan baik dengan orang. Oke, yang ketiga yaitu hubungan sosial yang baik, artinya itu komunikasi yang dilakukan juga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial sehingga dapat mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Oke, mempengaruhi sikap, artinya dalam komunikasi yang terjadi pesan yang disampaikan ini memiliki pesan yang persuasif, atau lebih bersikap mengajak atau dapat mempengaruhi pendapat atau sikap si penerima pesan ini. Seperti yang kita sampaikan tadi, jika kita mempunyai teman yang insecure, kita dapat mempengaruhi dia bersikap persuasif untuk mengajak dia lebih mencintai dirinya sendiri. Kemudian artinya dalam mempengaruhi tindakan, yaitu poin yang kelima yang terakhir itu komunikasi yang dilakukan dapat melahirkan tindakan-tindakan nyata sesuai yang dikehendaki oleh komunikator. Meskipun sangat sulit untuk mempengaruhi tindakan seseorang, namun bila komunikasi ini terjadi dan terjalin secara efektif, maka komunikasi ini dapat menghasilkan tindakan sebagai hasil dari komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik. Oke, baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan hasil dari presentasi saya hari ini. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clara Mita, NIM 18081731. Di sini saya akan menjelaskan materi training style. Yang pertama, gaya belajar. Gunawan dalam Gufron dan Risnawita menjelaskan gaya belajar adalah cara-cara yang lebih kita sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. Terdapat 3 tipe dalam gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual, di mana peserta didik yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama, yaitu menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indera mata. Siswa yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh atau ekspresi wajah gurunya, diagram buku, pelajaran bergambar atau video, sehingga mereka bisa mengerti dengan baik mengenai posisi atau lokal, bentuk, angka, dan warna.
Ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama, berbicara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Yang ketiga, dapat mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kelima, lebih suka membaca daripada dibaca. Yang keenam, pembaca cepat dan tekun. Yang ketujuh, seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai memilih kata-kata. Strategi untuk mempermudah proses belajar visual. Yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar diagram dan peta. Yang kedua, ajak siswa untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang ketiga, gunakan multimedia seperti komputer dan video. Yang keempat, ajak siswa untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Yang kedua, gaya belajar audio. Merupakan gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat karakteristik. Model belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu, baru kemudian kita mengingat dan memahami informasi yang diperlukan. Ciri-ciri gaya belajar audio. Yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Yang kedua, penampilan rapi. Yang ketiga, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang kelima, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keenam, biasanya ia pembicara yang fasih. Yang ketujuh, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Strategi untuk mempermudah proses belajar audio. Yang pertama, ajak siswa untuk mengikuti dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong siswa untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajar siswa. Yang keempat, diskusikan ide dengan siswa secara verbal. Yang ketiga, gaya belajar kinestetik. Siswa yang cara membaca dan mendengarkannya salah satu kegiatan yang membosankan. Siswa seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara perlahan. Yang kedua, belajar melalui memanipulasi dan praktek. Yang ketiga, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang keempat, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam berbicara. Strategi untuk mempermudah proses belajar kinestetik. Ajak siswa untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya seperti ajak dia membaca sambil menggunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya dan jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu, NIM 18081019. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran orang dewasa. Ada beberapa pernyataan bahwa dengan saya mendengar, saya lupa, dengan saya melihat, saya ingat, dan dengan saya melakukan, saya mengerti. Dari pernyataan tiga tersebut, bisa disimpulkan bahwa perlunya pembelajaran aktif. Silberman 2013 juga telah memodifikasi dan memperluas Confucius menjadi yang disebut dengan kredo pembelajaran aktif.
Beliau juga menyatakan bahwa ketika saya mendengar, saya lupa. Ketika saya melihat dan mendengar, saya ingat sedikit. Ketika saya melihat, mendengar, dan berdiskusi, dengan orang lain, saya akan mengerti. Dan ketika saya mendengar, melihat, berdiskusi, dan melakukannya, di situ saya dapat pembelajaran dan keterampilan. Ketika saya mengajarkan kepada orang lain, saya menguasainya. Ada beberapa alasan mengapa orang dewasa cenderung melupakan apa yang didengarnya. Hal yang sangat menarik di sini adalah hubungannya dengan tingkat kecepatan pembicara, pelatih, dan tingkat kecepatan dengar peserta. Di situ sangat mempengaruhi karena di situ sebenarnya peserta untuk hal yang disampaikan oleh pembicara yang sangat cepat, dan di situ seseorang harus mendengarnya dengan baik dan harus menangkapnya. Polio 1984. Satu studi menunjukkan bahwa para peserta ruang kelas perguruan tinggi berbasis ceramah akan memperhatikan sekitar 40% di menit 10 pertama. Selain itu, kendati siswa mengingat 70% dari apa yang dikatakan pada waktu 10 menit pertama ceramah, mereka hanya mengingat 20% dari 10 menit terakhir. Menurut McKenzie 1984. David dan Roger Johnson bersama dengan Carl Smith menunjukkan beberapa persoalan yang terkandung dalam ceramah permanen. Ada 5 permasalahan ceramah permanen, yaitu 1. Perhatian audiens menurun seiring setiap menit yang berlalu, karena audien akan merasa bosan ketika ia mendengarkan terlalu lama. Dia akan lebih tertarik ketika ia melihatnya dan mendengarnya. Kalau dia hanya akan mendengar saja, semua itu akan terasa monoton. 2. Ceramah permanen akan hanya menarik bagi peserta didik yang auditoris, yaitu dengan pendidik yang akan menangkap hanya dengan mendengar suatu penjelasan dari narasumbernya. 3. Cenderung mendorong terjadinya pembelajaran dalam kadar yang rendah atau informasi faktual. 4. Mengasumsikan bahwa seluruh siswa memerlukan informasi yang sama dan membutuhkan kecepatan yang sama dalam mempelajarinya. Dari pernyataan tersebut bahwa tidak semua siswa dapat menangkap apa yang dijelaskan oleh narasumber ataupun penjelas, bahwa sebuah pembelajaran itu sangat penting. Yang 5, orang cenderung tidak menyukainya. Karena kenapa? Orang cenderung tidak menyukainya. Sebuah pembelajaran seperti ceramah ataupun sebagainya hanya pendengar itu tidak akan menarik semua orang. Dia akan menarik hanya di pendidik yang hanya menarik pendidik yang bersifat auditoris. Bob Pinke merekomendasikan bahwa peserta harus diberikan kesempatan setiap 8 menit untuk meresapi apa yang telah dia dengar. Informasi berikutnya, Bob Pinke juga menyatakan pembelajaran visual ke dalam sebuah pembelajaran menghasilkan meningkatkan retensi 14-38%. Dapat disimpulkan, ketika pengajaran mengandung sekaligus dimensi auditoris, pendengaran, dan visual penglihatan, pesan akan diperkuat oleh kedua sistem penyampaian tersebut.
Oleh karena itu, dengan menggunakan kedua metode tersebut akan mempermudah siswa ataupun mahasiswa untuk mengingat dan melakukan apa yang telah dijelaskan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang personal branding. Personal branding terdiri dari brand atau merek, yang kedua adalah branding, yang ketiga adalah personal branding. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah brand atau merek. Brand atau merek adalah nama atau istilah dari lambang, simbol, atau desain dari kombinasi hal-hal dari suatu produk. Manfaat merek atau desain pada suatu produk untuk mengenalkan manfaat suatu produk tersebut agar berbeda dari produk yang lain. Itu menurut Kotler dan Keller 2009. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga menurut Kettler dan Armstrong 1980 juga mengatakan bahwa merek setidaknya berisikan muatan sebagai berikut. Yang pertama yaitu atribut. Atribut merek akan mengingatkan orang pada produk tertentu yang mereka pasarkan. Yang kedua adalah manfaat. Manfaat produk berisikan apa yang didapat dari suatu produk, barang, atau jasa. Dari manfaat ini juga disebutkan bahwa pelanggan tidak membeli atribut tetapi membeli manfaatnya. Yang ketiga adalah nilai. Merek juga mencerminkan suatu mengenai nilai-nilai pembeli. Misalnya saja nilai prestasi, keamanan, dan prestasi tinggi suatu produk. Yang keempat adalah kepribadian. Merek menggambarkan kepribadian seseorang. Mereka akan menarik orang yang gambaran sebenarnya dan citra dirinya sama dengan merek tersebut. Terus yang kedua saya akan menjelaskan tentang branding. Brand menurut Montoya dalam Rampersad 2008, branding merupakan sebuah proses menciptakan identitas yang mengaitkan dengan persepsi, emosi, perasaan tertentu terhadap identitas branding terjadi sebelum pemasaran. Tanpa sebuah merek yang kuat, permasalahan tidaklah efektif. Produk yang telah memiliki branding akan dengan mudah terkenal. Misalnya saja seperti makaroni ngehe. Siapa sih yang nggak tahu makaroni ngehe itu seperti apa? Lalu yang sempat terkenal juga seperti branding keripik Maichi yang terkenal dengan level pedasnya. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang personal branding. Personal branding adalah sebuah seni menarik dan memelihara lebih banyak klien dengan cara membentuk persepsi publik secara aktif. Itu menurut Montoya 2016. Nah, personal branding juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan dan memasarkan semua agar lebih dikenal orang lain, baik media sosial, website, ataupun di toko-toko terdekat atau media yang lainnya. Terus dalam materi performance branding, peningkatan performance trying,
mengenai personal branding itu sebenarnya menjelaskan tentang brand atau merek, branding, terus personal branding. Yang kedua, elemen personal branding yaitu you, promise, dan relationship. Yang ketiga itu mengenai konsep personal branding yaitu spesialisasi. Yang pertama spesialisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga kepribadian, yang keempat perbedaan, yang kelima kesatuan, yang keenam variabilitas, yang ketujuh keteguhan, dan kedelapan itu nama baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Halo, nama saya Riani Putri, NIM 1808171. Pada video ini saya akan membahas materi tentang training style, di mana training style itu ada mencari metode alternatif untuk ceramah. Seorang trainer atau fasilitator diharapkan memiliki kompetensi menggunakan metode ceramah yang variatif sehingga tidak monoton. Metode alternatif untuk ceramah menurut Berman dan Orbach tahun 2013 diantaranya yang pertama ada demonstrasi. Demonstrasi itu bukan hanya bicara tentang konsep, prosedur, atau serangkaian fakta. Anda bisa menampilkan demonstrasi mengenai informasi yang dipraktikkan. Demonstrasi mempunyai keunggulan yaitu trainer bisa menambahkan unsur pertunjukan selain hanya pemberitahuan saja. Ada panduan prosedur menjalankan demonstrasi yang kreatif. Yang pertama, pilihlah sebuah konsep atau prosedur yang bisa diilustrasikan melalui demonstrasi. Contohnya itu prosedur mengajukan permohonan di kantor. Yang kedua, bisa menggunakan salah satu metode berikut, seperti meminta beberapa peserta maju ke depan dan mensimulasikan secara fisik aspek-aspek konsep atau prosedur. Yang ketiga, diskusikan sandiwara pembelajaran yang telah Anda buat. Utarakan butir pengajaran yang Anda kehendaki. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus bisa diserupakan dengan demonstrasi tertulis. Anda menyampaikan kisah tentang sebuah situasi yang nyata atau rekaan, mencakup sejumlah rincian yang memadai agar kelompok bisa menganalisis masalah yang terkandung. Yang ketiga ada pengajaran terpimpin. Bukannya menyajikan ceramah, pengajaran terpimpin lebih mengajukan serangkaian pertanyaan untuk menggali pengetahuan kelompok atau mendapatkan hipotesis atau kesimpulan mereka. Catat ide-ide mereka jika mungkin, dibandingkan dengan butir-butir ceramah yang Anda pikirkan. Yang keempat ada penyelidikan kelompok. Bukannya mengajukan pertanyaan seperti yang sebelumnya, pelatih bisa menantang para peserta menyusun pertanyaan mereka sendiri untuk mendorong pemahaman lebih berlanjut tentang sebuah topik. Lalu ada penelusuran informasi. Metode ini bisa diserupakan dengan tes buku terbuka, di mana berikan lembar kerja berisi sejumlah pertanyaan tentang topik terkait. Mintalah agar kelompok menelusuri informasi yang biasanya akan Anda liput dalam kegiatan, seperti selebaran, dokumen, buku teks, dan sebagainya. Ada lagi kelompok belajar. Di sini mintalah para peserta untuk membaca selebaran ringkas berformat rapi yang membahas materi ceramah, dan kemudian tempatkan mereka dalam sejumlah kelompok kecil untuk menerangkan isinya. Kelompok belajar itu adalah cara terbaik untuk meliput materi baru yang tanpa kita harus memberikan ceramah. Lalu ada pembelajaran jigsaw. Pembelajaran jigsaw yaitu pembelajaran dengan menyatukan bersama kepingan milik masing-masing peserta. Adalah variasi lain dari kelompok belajar. Keindahan pembelajaran jigsaw adalah bahwa setiap peserta bisa mengajarkan atau mengaitkan pengetahuan yang baru diperolehnya dengan tugas pembelajaran. Lalu ada lagi turnamen belajar. Teknik ini menggabungkan kelompok belajar dan kompetisi tim. Ini bisa digunakan untuk mendorong pembelajaran fakta dan konsep yang beragam, terutama jika informasinya itu penting. Cara melakukannya adalah berikan waktu peserta untuk membaca dan memahami materi, bentuk sejumlah tim untuk mengulas informasi terkait dan saling menguji, berikan kuis pada setiap peserta, ulas dan terangkan jawabannya. Untuk menciptakan suasana turnamen, ulangi proses ini beberapa kali sehingga klasemen tim bisa naik atau turun menghadapi satu sama lain.
Itulah yang bisa saya sampaikan dari materi training style. Terima kasih. Perkenalkan teman-teman, aku Amalia Desalil Mamuli, teman-teman boleh panggil aku Lian. Aku merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai pelatihan dan pengembangan. Apa itu pelatihan dan pengembangan, teman-teman? Langsung aja kita bahas ya. Apa itu pelatihan? Pelatihan merupakan usaha terencana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau organisasi untuk memberikan fasilitas pembelajaran terkait dengan kompetensi pekerjaan. Kompetensi pekerjaan di sini yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat meningkatkan kinerja anggota perusahaan atau organisasi. Prinsip dasar yang perlu dipahami dalam melaksanakan dan mengembangkan training. Pelatihan adalah sebuah proses, bukan sebuah peristiwa. Hal ini dimulai jauh sebelum peserta mengikuti pelatihan hingga mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pelatihan merupakan sebuah proses, maka menciptakan sebuah situasi pembelajaran adalah langkah penting yang harus dilakukan selain menentukan kebutuhan dan peran pimpinan. Tujuan dari pelatihan adalah untuk mencapai sebuah hasil. Alasan utama dalam melaksanakan pelatihan adalah untuk meningkatkan kinerja karyawan. Namun kinerja yang rendah tidak selamanya membutuhkan pelatihan, teman-teman. Jadi, ketika kita memiliki kinerja kerja yang rendah, kita bisa melakukan dengan cara memberikan coaching dan mentoring bagi setiap karyawan yang memiliki kinerja kerja yang rendah. Ketika kinerja dipertanyakan, maka pelatihan bukanlah merupakan satu-satunya solusi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja. Terdapat 4 faktor, teman-teman. Yang pertama itu sistem perusahaan, program organisasional, placement, coaching, dan recruiting. Ada 2 tujuan pelatihan. Yang pertama itu tujuan pada karyawan atau peserta, yang kedua itu tujuan pada perusahaan atau organisasi. Di sini tujuan yang pertama itu tujuan pelatihan bagi karyawan. Tujuan pelatihan bagi karyawan adalah menciptakan tenaga ahli dalam perspektif ilmu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang ditekankan dalam program pelatihan agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karyawan. Tujuan pelatihan yang kedua yaitu tujuan pelatihan bagi perusahaan adalah untuk memperoleh keunggulan dan kemampuan bersaing dengan kompetitor, sehingga pelatihan sebaiknya tidak hanya mengembangkan keterampilan dasar tetapi juga mengembangkan nilai-nilai, budaya, dan aturan-aturan perusahaan yang tidak tertulis. Terdapat alasan mengapa pelatihan perlu dilakukan. Di sini terdapat 4 alasan mengapa pelatihan perlu dilakukan. Yang pertama itu sosialisasi bagi karyawan. Yang kedua itu hadirnya teknologi baru. Yang ketiga itu perubahan kualitas produk menjadi kualitas pelayanan. Yang keempat itu organisasi dan pasar bebas. Ini merupakan faktor-faktor yang menjadi alasan untuk mengapa pelatihan itu perlu dilakukan. Faktor yang pertama itu sosialisasi bagi karyawan. Pelatihan ini sangat perlu diberikan kepada karyawan, terutama bagi karyawan baru, karena karyawan yang baru bergabung dalam sebuah perusahaan perlu diajarkan bagaimana cara untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan untuk karyawan yang telah lama bergabung dalam perusahaan, pelatihan dapat menambah pengalaman karyawan agar dapat meningkatkan kinerjanya. Kedua tuh hadirnya teknologi baru. Kemunculan berbagai teknologi baru membuat karyawan perlu diberikan pelatihan terkait cara penggunaan teknologi tersebut agar karyawan dapat menggunakan teknologi ini dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga itu perubahan kualitas produk menjadi kualitas pelayanan. Perubahan strategi pemasaran dari yang hanya memperhatikan kualitas produk ke kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumen menuntun perusahaan untuk memberikan pelatihan. Aspek pelayanan menjadi kebutuhan yang harus diberikan kepada karyawan dalam memasarkan produk maupun jasa. Keterampilan dalam menghadapi konsumen dan melayani permintaan pelanggan merupakan aspek penting yang dapat ditingkatkan dalam pelatihan. Yang keempat itu organisasi dan pasar bebas. Pelatihan dilakukan karena semakin meningkatnya persaingan pasar, sehingga perusahaan perlu untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar perusahaan mampu bersaing dengan kompetitor.
pentingnya melakukan pelatihan dan pengembangan dalam dunia pekerjaan atau perusahaan itu terdapat 5 manfaat pada pelatihan ini, yaitu pertama, pemanfaatan sumber daya secara optimal, yang kedua, pengembangan sumber daya, yang ketiga, pengembangan keterampilan karyawan, yang keempat, produktivitas, yang kelima, kerjasama. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pelatihan dan pengembangan membantu dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang akan membantu karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan masing-masing. Kedua itu pengembangan sumber daya. Pelatihan dan pengembangan akan membantu dalam mengembangkan keterampilan teknis dan perilaku. Pelatihan dan pengembangan juga membantu karyawan dalam mencapai pertumbuhan pribadi. Yang ketiga itu pengembangan dan keterampilan karyawan. Pelatihan dan pengembangan membantu karyawan dalam meningkatkan pengetahuan pekerjaan dan keterampilan karyawan pada setiap tingkat. Hal ini akan memperluas pengetahuan para karyawan. Yang keempat itu produktivitas. Pelatihan dan pengembangan membantu dalam meningkatkan produktivitas karyawan yang akan membantu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Yang kelima itu kerjasama. Pelatihan dalam pengembangan membantu dan menanamkan rasa kerjasama tim, semangat tim, dan kolaborasi antar tim. Hal ini akan membantu dalam menanamkan semangat untuk belajar pada diri karyawan. Demikian hasil pembahasan saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.